Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Saprudin, Stanlu K40118415 dari kelas J. Di sini saya mengerjakan tugas dari MK Bahasa Indonesia, membuat video mengajar. Ya, terutama izinkan saya untuk menampilkan video saya. Warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, sebelum kita mulai mata pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa Bapak pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini Bapak akan bawakan materi, yaitu materi menemukan gagasan pokok dan menentukan gagasan pendukung dari teks tersebut. Ya anak-anak, mungkin anak-anak ada yang tahu seperti apa itu gagasan pokok, menentukan gagasan pokok, dan menentukan gagasan pendukung. Ya, langsung ya. Iya anak-anak, gagasan pokok adalah dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada teks tersebut. Ya, bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks anak-anak? Ya, kita mengutamakan 4 faktor anak-anak agar kita bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yang pertama, yaitu bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama dan kalimat terakhir pada setiap paragraf tersebut anak-anak. Yang ketiga, temukanlah kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf tersebut. Keempat, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Itulah 4 faktor yang harus kita perhatikan dalam menentukan gagasan pokok, menentukan gagasan pendukungnya. Dari keempat faktor tersebut, jika kalian cermati dengan baik teks tersebut, maka kalian bisa menemukan di mana letak gagasan pokoknya, di mana letak gagasan pendukungnya. Ya anak-anak, mungkin Bapak sudah bagikan kalimatnya, silakan kalian baca dan cermati agar bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya anak-anak. Ya, di sini Bapak juga akan bacakan yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik juga dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Dengan seiring berkembangnya waktu anak-anak, batik tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi di luar pulau juga ada. Ada beberapa daerah di luar Pulau Jawa yang menggunakan batik, misalnya batik Palu. Mungkin bukan batik Palu anak-anak ya, itu bercanda, yaitu batik Bali. Batik Bali anak-anak ya. Ya, mungkin anak-anak pernah melihat batik Bali. Itu sama saja dengan batik Pulau Jawa, cuman tampil karyanya berbeda, tampil seninya berbeda seperti itu anak-anak ya. Ya, di sini bagaimana cara kita menentukan kalimat utamanya? Anak-anak baca dengan baik-baik. Yaitu kalimat utamanya anak-anak, yaitu paragraf atau kalimat ke-1, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Itulah kalimat utama dari kalimat tersebut, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Dan bagaimana kita tentukan kalimat penjelasnya? Yaitu kalimat penjelasnya anak-anak, dari batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak sampai misalnya batik Bali, ya itulah kalimat penjelasnya anak-anak. Sedangkan bagaimana cara kita menentukan gagasan pokoknya? Kita baca lagi anak-anak, yaitu gagasan pokoknya itu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Itulah gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan pendukungnya anak-anak, yaitu tempat asal kain batik dan persebaran kain batik, yaitulah kalimat pendukungnya anak-anak ya. Seperti itu ya. Mungkin sampai di sini untuk materinya anak-anak. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.